أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kealpaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan dalam rumah tangga, dalam bekerja, dalam mencari kehalalan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di hari-hari yang mulia ini, hari ataupun salah satu di antara hari bulan Dzulqa'dah, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala dari amal ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah yang kita bahas pada pertemuan kita siang hari ini masih di bab inti berkaitan tentang masalah sulhu ataupun perdamaian, sampai di poin ataupun ini hampir terakhir untuk bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bil fid darain amin. Wa yajuzu lil insan, dan diperbolehkan bagi seseorang, ayyushri'a rawshanan, memasang atap yang menonjol, fi tariqin nafidin, di jalan lalu lintas umum, bihaitsu la yadarrarul maru bihi, selama tidak mengganggu orang yang lewat. Perhatikan ya ikhwah sekalian, di dalam syariat agama Islam, syariat yang dibawa Nabi Muhammad, sifatnya adalah syumuliyah, menyeluruh segala aspek kehidupan manusia, termasuk penataan masalah tata ruang dibahas oleh para ulama. Menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah bagi seorang muslim diperbolehkan bagi dia untuk memasang rawshan. Rawshan itu semodel-model atap yang mana bagian ujungnya menjorok ke bagian tengah-tengah jalan yang dilewati oleh orang-orang umum. Bisa mungkin atap, bisa mungkin balkon, ataupun yang lain sebagainya. Intinya bahwa area yang di bawah atap ataupun balkon itu bukan miliknya tuan rumah, bukan miliknya pemilik rumah. Terus milik siapa? Milik umum. Milik umum. Kalau milik umum otomatis tidak ada kepemilikan pribadi. Dalam syariat agama Islam, untuk hal-hal yang miliknya umum, tidak miliknya pribadi, diperbolehkan untuk dipakai selama tidak mengganggu orang yang lewat. Selama tidak mengganggu orang yang lewat. Kalau misalnya sampai mengganggu, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Berarti batasannya adalah la dharara wa la dirara. Enggak boleh untuk membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Misalnya ada sebuah jalan ataupun mungkin suatu gang. Yang gangnya ini adalah gang tembus dari ujung ke arah ujung ke sebelah sana. Miliknya umum. Kemudian ada rumah berada di sisi kanan sama sisi kiri. Ini jalan ataupun gang ini biasa dilalui lalu lalang oleh manusia. Di saat mau ke sana melewati area ini,
melalui area-area ini. Tahu-tahu kemudian di antara warga mereka ada yang membuat mungkin balkon atau mungkin masang model-model outdoornya dari AC, outdoornya dari AC. Outdoor AC lumayan besar, sedangkan jalannya lumayan agak sempit sedikit. Di saat misalnya masangnya itu adalah di bagian bawah, kurang ke atas, maka nanti mengganggu orang yang lewat. Maka semacam ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Karena kenapa? Mengganggu orang lain, mengganggu orang lain. Lah terus bagaimana nanti untuk masangannya kalau memang diperbolehkan? Adalah perlu dipastikan bahwa pemasangannya ini jangan sampai nyundul orang yang lewat. Berarti kalau seorang itu postur tubuhnya pada umumnya ada 170-an misalnya saja, maka tidak diperbolehkan untuk masangnya lebih rendah lagi, harus dipasang lebih tinggi lagi. Biar bagaimana? Biar nanti orang yang lewat ke sana tidak terganggukan. Tayyib. Kalau misalnya ada suatu area yang memang di situ itu adalah memang digunakan untuk lalu lalang, ada orang yang dia masang Allahu a'lam menyebabkan matahari itu nggak bisa sampai ke bawahnya, sehingga gelapnya bukan main. Di saat gelap mungkin apalagi daerah-daerah yang mungkin daerah yang gawat, rawan begal, maka itu pun tidak diperbolehkan, dibahas oleh para ulama rahimahullah ajma'in. Intinya bahwa untuk model-model rawshan yang diperbolehkan dalam syariat ini lintas mazhab masalah haliyah ini. Lintas mazhab. Untuk rawshan yang diperbolehkan untuk dipasang mungkin balkon, mungkin atap, mungkin bagian emper-emperan yang ke arah tempat umum. Maka perlu diperhatikan sisi apakah orang yang lewat akan terbahayakan ataukah tidak. Orang yang lewat akan terhalangi ataukah tidak. Tayyib. Ini adalah berkaitan dengan masalah kalau toh itu yang lalu lalang di sana itu adalah biasanya orang-orang biasa, mungkin jalan kaki, mungkin naik motor. Tetapi kalau misalnya yang lewat daerah situ itu adalah semisal mobil, maka perlu untuk dibuat lebih tinggi lagi balkonnya, nggak boleh untuk sampai dibawa ke bawain. Kalau toh misalnya dikebawain kemudian terkena orang ataupun terkena mobil yang lewat, maka tidak bisa disalahkan, tidak bisa untuk disalahkan. Tayyib. Kalau toh misalnya ini sebentar dibahas nggak di sini? Tayyib. Di sini tidak dibahas tentang masalah, tapi dibahas oleh para ulama yang lain. Tentang masalah apa? Tentang masalah orang yang kekeh ingin memasang balkon tersebut. Sedangkan balkonnya ataupun mungkin dari outdoornya pada jalannya adalah jalan yang sempit. Kalau seandainya jalannya jalan luas mungkin masih mendingan. Tetapi jalannya adalah jalan yang sempit. Kalau jalan sempit, kalau seandainya ada orang kekeh tetap ingin masang, sehingga resikonya di saat dipasang nanti bisa kesundul, bisa keserempet, bisa mencelakakan orang. Maka bagaimana? Maka nanti orang yang sekitar sana dia bisa melapor ke pihak berwajib ataupun pengadilan di negara Islam. Untuk Indonesia, Allahu a'lam, apakah bisa dilaporkan atau tidak? Di saat ada fasilitas umum kemudian diganggu atau dipakai, apalagi sampai membahayakan orang lain. Tapi yang jelas bahwa dalam fikih agama Islam, di saat ada orang memasang rawshan ataupun balkon tadi itu, di saat sampai mengganggu orang lain yang berada ataupun yang lewat di bawahnya, maka hakim atau pengadilan berhak untuk merubahnya. Apakah boleh untuk dirubah secara pribadi? Dalam syariah tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena potensi akan terjadi konflik sangat besar. Sehingga untuk hal semacam ini maka perlu untuk diserahkan kepada yang berwajib ataupun pihak hakimnya. Nanti mereka yang membukarnya. Tayyib, sebelum kita lanjutkan jamaah, kalau kita merenungkan tentang masalah ada yang bahas masalah semacam ini, ulama-ulama kita rahimahullah ajma'in, mereka itu visionernya, masya Allah.
Pandangan depannya Masya Allah. Hal semacam dibahas di bawah bongkar-bongkar melalui pembahasan mereka. Sebelum ada AMDAL, sebelum ada IMB, sebelum ada PBG ataupun jalan sebagainya. Ulama-ulama kita rahmat majma'in, mereka telah membahasnya tentang masalah tata ruang ataupun mungkin konsep dalam masalah hal ini. Kemudian di poin berikutnya, wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan isyra'ur raushan, membangun balkon ataupun rausan ataupun mungkin atap yang menjorok ke tengah jalan yang jelasnya bukan tanah pribadi, fid-darbil mushtarak, pada jalan yang buntu milik bersama, illa bi idzni syuraka, kecuali dengan izin para sekutunya di jalan tersebut. Tayyib, perhatikan jemaah sekalian. Di saat ada suatu mungkin model-model klaster kecil-kecilan yang hanya ada one gate, ataupun mungkin walaupun mungkin bukan klaster tetapi adalah mungkin lorong yang di situ ada jalan, kemudian ujungnya adalah jalan buntu. Ujungnya jalan buntu. Kanan kiri ada bangunannya ataupun ada rumah-rumahnya. Di saat sebagian di antara warga yang berada di sana ingin membuat roshan ataupun balkon ataupun mungkin jemuran yang berada di atasnya, maka di saat mereka membuatnya harus minta izin kepada warga-warga yang ada di sana. Karena kenapa? Karena di saat dibuat model-model begitu ada jalan buntu, otomatis itu adalah kepemilikan bersama untuk area-area warga yang tinggal di sana. Kalau itu adalah kepemilikan bersama, maka edahnya di saat sebagian di antara warga ingin merubahnya atau sebagian di antara warga ingin memanfaatkan area yang ada, maka perlu untuk minta izin kepada warga yang lainnya. Karena kepemilikannya sudah walaupun belum spesifik banget, tetapi sudah mulai agak terkhususkan, beda dengan kasus yang pertama. Beda dengan kasus yang pertama. Tayyib. Ini dibahas pula oleh para ulama ya jemaah sekalian, walaupun di kitabnya enggak ada, tapi dibahas oleh para ulama pula. Masalah apa? Kalau misalnya pada umumnya, misalnya di sini ada 5 rumah, di sini pun ada 5 rumah. 9 rumahnya semua menghadap ke arah gang yang buntu itu. Ada satu rumah menghadap ke arah sebelah sana, maka orang yang mau minta izin tidak diwajibkan untuk meminta izin kepada orang yang rumahnya menghadap ke arah sana. Karena kenapa? Akses yang dia gunakan selama ini tidak pernah menggunakan akses yang ada di gang-gang ini, tidak pernah menggunakannya, sehingga secara logika adalah tidak diwajibkan untuk minta izin kepada orang yang aksesnya ke arah sana atau rumahnya menghadap ke arah sana, karena memang orang ini tidak pernah menggunakannya. Artinya kalau misalnya seluruh warga yang ada di sana sudah setuju tentang si B, dia mau masang roshan atau mau masang balkon di atas ataupun yang nambung ke rumahnya di atas jalan tersebut, orang yang rumahnya menghadap ke arah sana tidak terganggu sama sekali. Sehingga dengan demikian bahwa intinya di sini nih, kalau gangnya itu adalah gang yang di situ ada jalan, kemudian jalannya ada jalan buntu, maka di saat misalnya ada warga yang ingin membuat suatu bangunan permanen yang mana menggunakan area-area di atas, maka perlu dipastikan dia telah mendapatkan izin dari warga yang ada di sana. Kemudian di poin berikutnya, wa yajuzu liman lahu babun taqdimul babi fid darbil mushtarak, dan diperbolehkan bagi orang yang memiliki pintu tadi di gang buntu tadi ini, pintu di gang buntu, untuk taqdimul babi, memajukan posisi pintunya fidar bil musytarak, di jalan buntu, ini diperbolehkan. Kalau misalnya
orang yang berada di sebelah kanan jalan. Orang yang berada di sebelah kanan jalan. Rumah itu kan bagian depannya atau pada umumnya adalah melebar sekian meter bagian depan rumahnya. Di saat misalnya di sebelah dia ini orang pertama ini, dia itu pintunya berada di sebelah dengan tetangga sebelah sana lagi. Dia diperbolehkan untuk memindah pintunya mendekati area yang dekat dengan pintu gangnya. Diperbolehkan. Ini tidak akan mengganggu orang yang lewat di sana. Orang yang lewat di sana. Tayyib. Kemudian dibahas, alhamdulillah selesai. Kemudian langsung masuk ke bab al-hawalah. Bab al-hawalah. Al-hawalah ya ikhwah sekalian, secara bahasa itu adalah al-intiqal, artinya perpindahan ataupun at-tahawul. Secara syariat adalah aqdun yaqtadi an-nakhla dainin min dhimmatin ila dhimmah. Secara syariat adalah suatu akad transaksi yang berkonsekuensi memindahkan tanggung jawab utang piutang dari kewajiban ke pundak kewajiban yang lainnya. Secara skenario begini ya ikhwah sekalian, di saat misalnya ada orang bernama, semoga di sini enggak ada, sekedar untuk contoh saja. Misalnya ada orang berwarna Budi ini kakak anak. Budi kakak anak. Ada orang bernama Budi dia berhutang kepada Mulyadi. Dia berhutang kepada Mulyadi. Tayyib, berapa? Adalah sejumlah 1 juta. 1 juta. 1 juta hutang dari Budi kepada Mulyadi. Di satu sisi ternyata Budi dia pernah minjemin pula kepada si Anto 1 juta pula. 1 juta. Mestinya normalnya Budi bayar ke Ana 1 juta. 1 juta. Kemudian Anto dia bayar ke Budi 1 juta. Cuman kemudian Budi dia bilang kepada Ana, kepada Mulyadi, ini Ana belum bisa berhutang ke antum saat ini. Tapi berhubung Ana pernah minjamkan uang 1 juta pula kepada si Anto, ya udah nanti antum nagihnya kepada si Anto ini, kepada si Anto. Berarti perpindahan tanggung jawab untuk bayar hutang dari Budi yang seharusnya dibayarkan ke Mulyadi, tanggung jawabnya dipindah dari Anto ke Mulyadi, dalam artian bahwa Anto nanti perlu bayar ke Mulyadi. Ini adalah skema tentang masalah hawalah. Skema masalah hawalah. Apakah hal semacam ini diperbolehkan? Diperbolehkan dalam syariat. Ada sebagian di antara hadis yang sahih Nabi Muhammad beliau mengatakan, matlul ghani zulmun fa idza udbiya ahadukum ala maliyan falyattabi atau falyatba. Matlul ghani zulmun, kata Nabi Muhammad. Menunda-nundanya pembayaran hutang bagi orang yang berduit itu adalah sebagai suatu bentuk kezaliman. Artinya kalau ada orang dia punya hutang kepada orang lain dan aslinya dia pun memiliki duit untuk dibayarkan ataupun untuk nutupin hutangnya, tapi tidak juga dibayarkan, duitnya ada, bisa digunakan untuk nutup hutangnya, untuk menggugurkan kewajibannya ataupun tanggung jawabnya. Tetapi orang ini dia nggak mau untuk segera bayar. Terus kemudian dikemanakan duitnya? Dia gunakan untuk jalan-jalan. Digunakan untuk jalan-jalan. Bahkan kadang-kadang manas-manasin orang yang dihutangin atau orang yang minjemin. Sehingga semacam ini adalah sebagai suatu bentuk kezaliman. Dan ini termasuk di antara dosa yang kadang-kadang tidak kita sengaja. Dosa yang kadang-kadang tidak kita sengaja. Kadang-kadang orang yang minjemin kita ini,
dia perlu duitnya. Cuman kadang-kadang dia pun sungkan untuk nagih. Sedangkan yang dijamin, yang diberikan hutang, tidak berperasaan. Duitnya ada, hanya digunakan hutang dibiarkan dalam di atas tanggung. Yang semacam Nabi Muhammad adalah zulm, sebagai suatu bentuk kezaliman. Yang mengajari hal ini adalah al-zulm yaumil qiyamah, sebagai hadis yang bahwa suatu kezaliman itu adalah pada hari kiamat. Di hari kiamat area itu adalah area yang gulita. Apalagi kita mau menyeberang asirat, yang membuat suatu penerangan itu apa? Adalah amal soleh. Muskilahnya, masalahnya kadang-kadang kita itu minimalis dalam beramal soleh, sedangkan kezaliman demi kezaliman kita jalankan. Naudzubillah. Semakin banyak kezaliman, semakin banyak kemaksiatan, maka semakin gelap area-area yang kita lewati. Termasuk diantaranya adalah poin ini, madlughani zulmun, menunda-nunda membayar hutang bagi seseorang yang ghani. Kata para ulama, ghani di sini enggak harus punya kaya raya, enggak, tetapi adalah sudah ada duit untuk bayar hutang kemudian tidak dibayarkan pula, maka itu adalah sebagai suatu bentuk kezaliman. Ustaz, ini kebetulan qadarullah masyafa'al, aslinya sudah mau jatuh tempo untuk bayar hutang. Cuman ini besok ini ada tagihan yang lain, ada mungkin iuran ataupun yang lain sebagainya. Maka silahkan untuk menghubungi orang yang ngutangin, bicara baik-baik. Insya Allah kalau orangnya baik dan dia ada pula kecukupan, insya Allah akan diizinkan ditambah lagi untuk masalah temponya. Perhatikan ya ikhwah sekalian, di sini Nabi Muhammad SAW dari syarahnya dijelaskan bahwa madlughani zulmun, bahwa nunda bayar hutang orang yang ghani, yang kaya, itu adalah suatu kezaliman. Fa idza utbi'a ahadukum ala maliyin, maka apabila utang salah seorang di antara kalian dialihkan kepada kepada orang yang mampu dan juga kredibel, maka falyatba', maka hendaklah ia ngikutin ataupun nurutin. Artinya bagaimana? Tadi kasus yang kita sampaikan sebelumnya, skema hutang 3 sisi tadi ini, antara Budi, Mulyadi sama tadi siapa itu? Anton. Perhatikan, di saat misalnya ini Budi dia bilang kepada Ana, Budi tadi punya hutang kepada Ana adalah 1 juta. Sedangkan Anton punya hutang kepada Budi. Tapi perhatikan ini, bahwa ini di saat Budi dia bilang kepada Ana, Mulyadi, antum nanti hutang Ana akan Ana enggak bayar, tetapi yang bayar adalah Anton, karena dia punya hutang Ana sejumlah 1 juta pula. Tayyib, peralihan yang ditawarkan oleh Budi kepada Ana agar nanti si Anton dia yang bayarkan hutang langsung ke Ana, bukan si Budi. Berarti pengalian hutang ini adalah pengalian dari orang yang bernama Budi dialihkan ke Ana, yang tanggung jawabnya adalah si Anton. Anton ini adalah maliin. Di sini bagaimana maliin ini? Dia terkenal kalau toh dia itu berhutang pasti dibayar. Ini yang dibilang istilahnya dalam hadisnya adalah maliin, maliin. Maka bagaimana? Maka bagi Ana yang mendapatkan suatu tawaran dari Budi, Ana harus ngikutin. Walaupun toh seandainya Ana mau, Ana boleh untuk menolaknya. Tetapi Nabi Muhammad SAW beliau nyuruh falyatba', maka hendaklah dia terima. Terima apa? Terima pengalian tersebut. Jangan kekeh ke Budinya untuk bayar. Tetapi perlu diperhatikan tadi ini, bahasa yang digunakan Nabi Muhammad adalah ila maliyin ataupun ala maliyin.
peraliannya adalah dialihkan kepada seseorang yang dia ini orangnya adalah kaya dan juga kredibel, mudah untuk bayar utang. Berarti kondisinya beda dengan misalnya kalau si Anton itu adalah kalau ngutang saat di Japri untuk bayar utang malah diblok ataupun private ataupun ditemuin alasannya ada aja. Di saat datang ke rumahnya nggak pernah dibuka pintu-pintunya. Sudah terkenal antum modelnya begitu. Maka bagaimana? Maka bagi anak berhak untuk nolak tawaran dari budi. Tawaran dari budi. Baik. Nanti untuk masalah syarat-syaratnya nanti insyaallah akan kita bahas. Tetapi untuk skemanya cara sederhana adalah model-model semacam itu. Baik. Kita perhatikan di poin berikutnya. Wa syara'itul hawalati arba'atu asya. Syarat-syarat dari hawalah itu adalah ada 4 macam dalam syariat agama Islam. Dan yang perlu untuk diperhatikan jamaah bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan masalah muamalah itu adalah prinsipnya agar antara orang-orang yang bertransaksi tidak ada yang zalim dan juga tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang merugi. Ini adalah prinsip-prinsipnya. Sehingga bisa dibilang di sini tentang masalah syaraitul hawalah itu ada 4, maka nanti semua merujuk kepada apakah ada orang yang dizalimi ataukah tidak, rela ataukah tidak. Maka nanti perlu untuk dibahas pada poin-poin ini. Tayyib, kita perhatikan. Ihdaha, yang pertama, ridhal muhil, keridhaan ataupun kerelaan pihak yang disebut sebagai muhil. Berarti untuk kasus ataupun contoh yang telah kita sebutkan tadi ini, berarti adalah kerelaan dari si budinya. Kerelaan dari si budi. Si budi ini yang disebut sebagai muhil. Dia itu yang menawarkan adanya skema pembayaran hutang yang seharusnya dia yang membayar 1 juta, tetapi berhubung dia pernah minjemin kepada Anton, daripada nanti ribet-ribet pula, ya udah akhirnya langsung dia tawarkan kepada anak bahwa hutangnya nanti akan dibayar si Anton. Tayyib, adanya ridhonya budi ini adalah menjadi suatu syarat. Artinya kalau misalnya budi nggak mau, anak nggak boleh untuk nawarkan masakan diri. Misalnya bilang begini, hutang antum nggak usah antum yang bayar, udah biar si Anton aja yang bayar ke anak. Seandainya anak maksa, maka tidak diperbolehkan kalau toh misalnya ternyata budi dia itu tidak mau ataupun tidak ridho karena suatu sebab. Ini adalah syarat yang pertama. Tentang adanya ridha dari muhil yang bernama budi ini, tandanya apa? Indikasinya apa? Indikasinya adalah di saat misalnya tahu-tahu budi yang nawarin. Budi nawarin. Kalau budi nawarin, maka otomatis insya Allah dia itu ridho. Wong dia yang ngasih usulan, yang dia memberikan suatu usulan, dan ini menguntungkan bagi budi. Kok bisa menguntungkan bagaimana? Daripada nanti dia mikir untuk membayar hutang ke anak, lebih baik sekalian Anton yang langsung bayar ke anak, biar nanti dia tidak kepikiran punya hutang ke anak, dan dia pun tidak dipusingkan untuk nagih hutang kepada si Anton. Berarti ya ada kemanfaatan yang didapatkan oleh si budi. Kemudian yang nomor 2, qabulul muhtal, penerimaan atau persetujuan dari kreditur. Ini kalau dalam skema tadi ini berarti ana mulyadi yang ana pernah minjemin duit ke budi. Tayyib, di saat budi sudah nawarkan hutangnya mau dialihkan,
ke Anton untuk bayar hutang kepada ana yang bernama Mulyadi. Di saat ana nerima, maka akad hawalah berjalan berlaku. Maka sejak dari misalnya bilang menjadi masalah, yang penting uang 1 juta dibayarkan oleh si Anton. Berarti di saat ana menerimanya, akad hawalah sudah mulai berlaku saat itu pula. Kalau sudah berlaku, maka artinya Budi sudah tidak punya hutang kepada ana. Terus nanti bagaimana? Ya berarti ana nggak boleh nagih ke Budi lagi, nggak boleh nagih ke Budi. Nagihnya kemana? Ya ke Anton, ya ke Anton. Di saat sudah akad hawalah semacam ini, Anton dia tidak perlu untuk bayar hutangnya 1 juta kepada Budi, tetapi adalah perlu bayar hutangnya kepada ana. Setelah ana ridho sebagai muhtal ataupun kreditornya, karena ana yang ngasih pinjaman kepada si Budi. Kalau misalnya ana nggak terima sebagai muhtalnya atau kreditor dari Budi, misalnya ana nggak terimanya bagaimana? Tadi yang disampaikan di contohnya, bahwa sebagian di antara orang itu dia nggak punya tanggung jawab, hutang diberikan, sudah dikasihkan kepada dia, inisiatif baik. Ini ada orang dia bantu orang yang telah berhutang pada dia, tetapi setelah diberikan suatu pinjaman, mestinya segera dibayar, padahal mau digunakan untuk membayar SPP si anak. Sudah ditagih-tagih, belum juga dibayar. Di SMS gak balas, di WhatsAppin diblok, di telepon diblokir. Susah untuk dihubungi. Dalam keadaan begitu, misalnya ana sebagai pihak kreditor dari Budi melihat track record dari si Anton modelnya begitu, misalkan saja, maka bagi ana berhak untuk menolaknya. Apakah ini melanggar syariah? Tidak melanggar syariah, karena Nabi Muhammad SAW tadi itu beliau mengatakan tentang masalah di saat hutangnya dialihkan kepada orang ilam ala maliyin falyanba, maka hendaklah dia ikutin. Sedangkan ini si Anton orangnya nggak bertanggung jawab. Maka dalam keadaan begitu, bagi orang yang dialihkan hutangnya, maka dia berhak untuk tidak nerima tawarannya. Kalau tidak nerima tawarannya, maka keadaan semula tetap berlaku. Menyangkut masalah apa? Ya Budi masih punya hutang kepada anak, dan Anton masih punya hutang kepada Budi. Ya berarti akad hawalah tidak terjadi. Karena kenapa? Karena ana memandang bahwa ini si Anton orangnya kurang tanggung jawab, dan ana tidak melanggar syariah. Karena kenapa? Nabi Muhammad beliau mengatakan, fa idza udbi'adahu ahadukum ala maliyan falyanba. Dan di saat salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain hutangnya, kepada orang yang mampu atau orang yang kredibel, orang yang tanggung jawab, maka hendaklah ikutin. Sebaliknya, kalau toh orangnya tidak tanggung jawab, maka tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan untuk ngikutin tawaran dari si Budi tadi itu. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya, kaunu al-haqqi mustaqirran fi dhimmah. Hendaknya al-haq ataupun hendaknya hutang telah keadaan piutang itu sudah tetap dalam tanggungannya, mustaqiran fi dhimmah. Pembahasan mustaqiran fi dhimmah ini sebelumnya sempat kita singgung sebelumnya.
Artinya kalau hutang sudah real terjadi, sudah jadi suatu kewajiban, maka berlaku. Artinya bagaimana? Kalau toh misalnya tadi ini si Budi, dia yang telah pinjam ke Ana 1 juta. Kemudian ini siapa si Budi? Dia punya uang dengan yang berada di tangannya si Anton. Ada tanggungan Anton yang perlu untuk dibayar kepada Bu Budi. Tetapi baru sekedar suatu rencana. Anton mau minjem aslinya, mau minjem. Maka bagaimana? Maka tidak bisa untuk dialihkan. Misalnya Budi bilang ke Ana, nanti yang akan bayar utang Ana adalah si Anton. Bukan Ana pribadi. Kenapa kok Anton yang bayar? Kemudian Budi bilang, Anton rencananya mau pinjam kepada Ana. Mau pinjam pada Ana 1 juta. Maka artinya Anton dia belum berada di pihak orang yang berhutang kepada Budi. Oleh karena itu tidak diperbolehkan pengalian dengan model-model yang semacam itu. Kemudian wattifaqu ma fi dhimmati al-muhili wal muhal alaih fil jinsi wan naw'i wal hululi wat ta'jil wa tabra'a biha dhimmatul muhil atau tabra'u biha dhimmatul muhil. Ini saja yang keempat. Adanya kesamaan sifat hutang antara orang yang memindahkan hutang dengan orang yang menjadi penanggung jawab untuk berhutang, baik dalam hal jenis, macam, waktu bayar, dan juga waktu penangguhannya. Perhatikan, hendaknya sifat-sifat karakter dari barang yang ataupun hutang tersebut itu adalah sama. Misalnya tadi ini Budi pernah minjemin kepada Anton 1 juta, akan dibayar satu bulan. Kemudian Budi juga pernah hutang kepada Ana 1 juta dan akan dia bayar selama 1 bulan. Maka baru bisa. Sedangkan kalau barangnya itu berbeda, hutang duit, kemudian mau dialihkan dengan beras yang pernah dipinjamkan oleh si Anton, oleh si Budi kepada si Anton, maka ini nggak berlaku. Tayyib. Kemudian di poin berikutnya, faslun fit dhaman, bab tentang masalah ad-dhaman. Ad-dhaman jemaah sekalian, artinya adalah jaminan. Jaminan untuk apa? Jaminan untuk bayar hutang. Bayar hutang. Di saat ada orang karena suatu sebab dia ini tidak bisa untuk membayar hutangnya, kemudian sudah ditagih berkali-kali, dia nggak bisa pula untuk bayar hutang. Akhirnya kemudian sampai terjadi suatu permusuhan. Berhubung antara si A sama si B ini adanya hutang piutang yang belum terbayarkan. Ada pihak lain yang mengetahuinya. Misalnya di ini Budi sama Ana ada konflik karena hutang belum terbayarkan. Alhamdulillah. Akhirnya kemudian pihak si Anton dia tahu bahwa Budi punya hutang ke Ana. Daripada ini berantem terus-terusan, ya udah Ana yang menanggungnya. Ana yang menanggungnya. Maka di saat ditanggung oleh si Anton, maka kewajiban sudah beralih ke Anton, karena dia yang sudah siap sedia untuk membayarkan hutang kepada Ana. Yang semacam ini yang disebut sebagai ad-dhaman. Ada sebagian di antara hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ad-dainu maqdi, utang itu harus dilunasi, waz-za'imu gharim, dan menjamin atau zaim itu adalah yang menanggungnya. Berarti kalau sudah ditanggung oleh orang lain, maka Ana sudah tidak boleh lagi untuk nagih ke Budi.
Naik kemana? Ya ke antum, karena dia yang menjaminnya. Karena dia yang menjaminnya. Ini masalah hutang ada suatu masalah yang berat aslinya. Suatu masalah yang berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk menutupi utang-utang yang mungkin dimiliki sebagian di antara kita, dan semoga Allah berikan kesabaran terhadap orang yang pernah minjemin, dan semoga Allah lancarkan semua rezeki secara halal kepada kita semua. Tidak ada tanggung jawab sosial, enggak ada tanggung jawab mental ataupun yang lain sebagainya. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Intinya bahwa jemaah sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, adanya syariah yang berkaitan dengan masalah dhaman ini adalah termasuk di antara bentuk bagi orang-orang yang mau untuk menjamin bentuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita bacakan wa yasihhu ad-dhamanu ad-duyun mustaqirratu fi dhimmah idza 'ulima qadraha. Menanggung hutang piutang itu sah asal keberadaannya tetap dalam tanggungannya. Idza 'ulima qadruha, dan dengan catatan bahwa jumlahnya diketahui. Artinya kalau jumlahnya belum diketahui, maka belum berlaku akad yang semacam ini. Akad yang semacam ini. Wali sahibil haqqi, dan bagi pemilik hak, mutalabatu man syaa min-dhamini wal madmuni anhu, dan bagi pemilik haknya boleh menagih siapa saja yang ia sukai dari penanggung ataupun yang tertanggung. Idza kana ad-dhamanu 'ala ma bayanna, dengan catatan bahwa ad-dhamannya sebagaimana yang telah diterangkan tadi. Wa idza gharima ad-dhaminu raja' al-madmuni anhu idza kana ad-dhaman wal qada'u bi idnihi. Tayyib. Misalnya orang yang nanggung ternyata dia ini dalam keadaan bangkrut, ataupun dia tidak bisa untuk membayarnya, maka bagi orang yang pernah minjemin tersebut, dia boleh untuk balik lagi kepada orang yang ditanggung. Kemudian di poin berikutnya, wala yasihhu dhamanul majhuli wala ma lam yajib illa darkal madi', dan tidak sah menanggung hutang yang tidak jelas. Masalah berapa jumlahnya, gak sah. Karena kenapa? Potensi untuk nyesel itu ada. Kalau potensi nyesel itu ada, maka konflik pun akan rawan terjadi. Misalnya tanpa diketahui oleh pihak si antum tadi itu, antara hutang yang dimiliki oleh budi kepada anak, dia nggak mengetahui jumlahnya. Kemudian dia sok-sokan langsung bilang, nanti hutang budi saya yang bayar. Hutang budi kepada saya yang bayar. Dia nggak mengetahui berapa jumlahnya. Setelah kemudian bener ente mau bayar, ente hutang budi sekitar 50 juta, maka repot akhirnya. Maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa hutang yang mau ditanggung itu adalah memang sudah diketahui berapa jumlahnya. Kalau 5 juta maka 5 juta, kalau juta maka 1 juta. Kemudian wal kafalatu bil badani
jaizatun idza kana al-maghfuli bihi haqqun li adami. Menanggung dalam mendatangkan diri orang yang wajib menghadap ke pengadilan adalah jaizatun, adalah boleh. Idza kana al-maghfuli bihi haqqun li adami, jika orang yang ditanggung kedatangannya itu tersangkut pelanggaran hak-hak manusia. Perhatikan jamaah, kalau pembahasan masalah dhaman itu adalah merupakan suatu penanggungan tentang masalah hutang piutang. Tetapi kalau kafalah ini adalah berkaitan tentang masalah tidak menjamin untuk datangkan orang ke pengadilan. Misalnya si A ini dia punya suatu kasus dengan pengadilan, dengan pihak pengadilan karena kasus yang lainnya. Kemudian berhubung dicari-cari ketemu, akhirnya kemudian keluarganya mereka bilang, kami yang akan menjamin bahwa keluarga kami si A ini tanggal sekian dia akan datang. Maka ini yang disebut sebagai kafalah. Berarti titik perbedaan antara kafalah sama dhaman itu adalah kalau kafalah berkaitan tentang masa mendatangkan seseorang ke pengadilan, sedangkan untuk dhaman itu adalah penjaminan untuk membayarkan hutang bagi orang yang tidak mampu untuk bayar hutang. Kemudian di poin berikutnya, faslun wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu wakila fihi yatawakkal. Bahwa sesuatu yang bisa dikerjakan oleh seorang, oleh dirinya sendiri, maka boleh diwakilkan atau menerima sebagai wakil. Jadi hal-hal yang di saat kita itu bisa untuk kita kerjakan sendiri, jual belikah, ataupun mungkin kita minta kepada orang yang ahli untuk mencarikan kambingkah, kita itu bisa untuk transaksi sendiri, maka diperbolehkan bagi kita semuanya untuk mewakilkan kepada orang lain, dan ini pun termasuk dalam bentuk at-ta'awun al-birri wa taqwa, dengan catatan bahwa memang hal yang diwakilkan tersebut itu adalah minimal hukumnya adalah mubah. Apalagi ya memang suatu hal yang disyariatkan. Misalnya apa? Ada orang dia itu mau bayar hutang. Hukum bayar utang adalah wajib, berarti disyariatkan. Tapi kebetulan misalnya kita itu nggak bisa untuk bayar utang, walaupun aslinya kita ini perlu untuk bayar utang sendiri. Tetapi kadang-kadang ada suatu hal yang kita itu tidak bisa untuk mendatangi orang yang telah minjemin duit kepada kita, karena mungkin faktor sakit. Akhirnya kemudian kita itu minta tolong kepada orang lain. Tolong antum bawa uang ini kepada si fulan, ana nggak bisa kan lagi sakit, karena hari ini adalah sudah jatuh tempo, antum tolong ana untuk menyerahkan kepada si fulan. Pertanyaannya adalah apakah mewakilkan semacam yang diperbolehkan? Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Karena kenapa? Karena hal-hal yang bisa untuk kita kerjakan sendiri, maka bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan ini termasuk di antara bentuk tolong menolong dalam suatu kebaikan. Tadi ini minimal ini hukumnya adalah mubah. Masalah apa? Masalah sesuatu yang mau dikerjakan. Di saat hukumnya mubah pun boleh untuk diwakilkan kepada orang lain. Semisal apa? Misalnya ada orang dia membeli beras, dia nggak bisa. Hukum beli beras apa? Ya mubah hukumnya. Boleh hukumnya dalam keadaan standar. Di saat saya nggak mampu untuk membeli beras karena faktor sakit, maka bisa untuk ana wakil kepada orang lain untuk ngambil berasnya atau untuk membeli berasnya. Ini yang dimaksudkan di dalam poin yang pertama ini. Kemudian wal wakalatu aqdun jaizun. Wakalah ataupun perwakilan
adalah akad yang jaiz. Artinya tidak mengikat, tidak sebagaimana di saat ada orang dia akadnya akad nikah. Walikullin minhuma, dan masing-masing dari keduanya, maksudnya adalah orang yang mewakilkan sama orang yang mewakili. Fashuha ma tasya'a, diperbolehkan bagi mereka berdua atau antara orang yang bertransaksi boleh untuk mengcancelnya ataupun fashuha ma tasya'a, kapan-kapan yang dikehendaki, kapanpun yang dikehendaki oleh mereka berdua. Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima, dan menjadi batal ketika salah satunya meninggal dunia. Berarti di saat perwakilan dijalankan, kemudian ternyata sebelum selesai prosesnya orang yang mewakili meninggal, maka akad perwakilannya menjadi batal. Gak perlu untuk diteruskan, berarti tinggal dilaksanakan sendiri kalau memang bisa. Wal wakilu aminun, wakil adalah orang yang diamanahkan fima yaqbidu, dalam hal menerima sesuatu, wa fima yasrifuhu, dan yang dia belanjatkan ataupun dia tasarrufkan. Wa la yadmanu illa bitafrid, ia tidak menanggung resiko illa bitafrid, kecuali jika dia itu sembrono ataupun gegabah. Di saat tadi ini misalnya antum minta tolong kepada si Budi untuk membelikan kambing, karena antum tahu bahwa si Budi dia punya pengalaman untuk jual beli kambing. Uangnya sudah antum berikan, berikan. Uangnya di sini jumlahnya adalah misalnya 5 juta. Misalnya 5 juta. 5 juta dibawa oleh si Budi untuk diberikan kambing. Mestinya ini si Budi segera dia ini membeli kambingnya biar segera gugur gugur tanggungannya, karena dia telah membawa uangnya. Tidak tahunya si Budi dia main apa itu? Main dia akrobat, bensin dia buat kumur-kumur, kemudian disemburkan ke api, akhirnya kemudian dia kebakar, uangnya pun kebakar. Maka bagaimana? Maka nanti Budi ada tanggung jawab untuk mengembalikan uang yang telah dia bawa. Karena kenapa? Karena tafrid, karena sembrono ataupun gegabah. Tayyib. Kalau seandainya tidak gegabah, kemudian tahu-tahu uang yang telah dibawa oleh si Budi, tahu-tahu dibegal oleh orang. Misalnya sampai ada bagian tubuh Budi yang dibacok, misalkan saja uang dibawa. Aslinya dalam syariah Budi tidak ada tanggung jawab untuk mengganti. Tayyib. Ini adalah arti dari perkataan beliau di sini, wala yatmanu illa bitafrid, dan tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya
kecuali dengan ataupun sebab kesembronoan ataupun sebab gegabah ataupun ceroboh. Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan ayabi'a, menjual, wa yashtariya, dan atau membeli, illa bi salasi syara'id, kecuali dengan 3 syarat. Ihda, yang pertama, ayyabi'a bisamil misli, hendaknya dia menjualnya dengan harga yang standar. Ayyabi'a, membeli dengan harga standar, naqdan, ataupun harga pasaran, dan harus pula secara kontan. Wa iyakuna binaqdil balad, hendaknya pula menggunakan uang yang berlaku di negeri tersebut. Wa la yajuzu ayyabi'a min nafsi, dan dia tidak boleh menjual atas nama dirinya sendiri. Ini guys jemaah sekalian, berkaitan tentang masalah orang yang memberikan suatu kepercayaan orang lain sebagai suatu wakil untuk membeli suatu barang. Di saat dia membeli suatu barang, maka dia ini harus terpenuhi syarat-syaratnya, yang berupa apa? Harus menggunakan harga-harga yang pasaran. Kalau misalnya perwakilannya itu adalah wakil untuk menjual, maka menggunakan harga standar, tidak boleh dengan harga yang sangat tinggi. Karena kenapa? Karena kalau harganya adalah harga yang sangat tinggi, potensi untuk tidak laku itu ada. Misalnya ana minta tolong kepada Budi, Mas tolong antum jualkan kambing milik anak ini. Anak jual 4 juta. Anak jual 4 juta. Anak lagi perlu uang 4 juta. Kemudian oleh Mas Budi, kemudian beliau ternyata menjualnya dengan ditawarkan harga 8 juta. Maka ini adalah harga yang tidak standar, harga yang tidak umum. Maka potensi untuk nggak laku itu ada. Dan juga menggunakan harga yang kontan, berarti jangan sampai diutangkan. Kalau sampai diutangkan, maka nanti barangnya yang mau dijual hilang kadang-kadang, sedangkan duitnya belum dapat. Artinya bahwa kalau misalnya ada orang diminta tolong orang lain untuk menjualkan kambing tadi yang 4 juta, kemudian biar cepat laku, akhirnya kemudian ini orang dia bilang nggak harus bayar sekarang, nanti bayar bulan depan. Maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi kondisi pemilik barangnya itu pengen segera untuk mendapatkan barang-barangnya, mendapatkan uangnya atau hasil dari penjualannya. Dan juga harus menggunakan uang yang berlaku di negeri tersebut. Artinya bahwa kambing yang seharga 4 juta itu adalah harga rupiah. Tidak boleh menggunakan harga-harga dari negara yang lainnya, apalagi mungkin di daerah tersebut itu adalah tidak ada money changer, dan juga orang yang memiliki barangnya yang diwakilkan untuk dijual tadi ini dia tidak ada pengalaman, akhirnya nanti akan timbul konflik antara orang yang mewakilkan sama yang mewakili. Kemudian faslun,
fil iqrar. Iqrar secara bahasa artinya adalah i'tirafan. I'tirafan itu apa? Artinya adalah pengakuan. Pengakuan masalah apa? Pengakuan tentang masa pemberitahuan bahwa seseorang itu dia memiliki tanggungan kepada orang lain. Ini yang disebut sebagai iqrar. Di saat misalnya ana bilang bahwa Mas, di tahun sekian ana itu memiliki hutang kepada antum, punya hutang kepada antum. Maka ini yang disebut iqrar. Ini disebut iqrar. Baik iqrarnya menyangkut masalah duit ataupun menyangkut masalah tanggungan yang lainnya. Tanggungan yang lainnya. Ini iqrar dalam syariah adalah diperbolehkan karena memang itu sebagai suatu tanggung jawab yang moral kepada orang yang memang dia ada hak atas barang yang ana bawa. Para ulama mereka membuat suatu definisi bahwa iqrar itu adalah syahadatul insani ala nafsihi, persaksian seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini disebut iqrar atau pengakuan. Dasarnya tentang masalah iqrar itu disyariatkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun ataupun walaupun atas diri kalian sendiri, sendiri. Sehingga di saat misalnya ada orang dia itu ditangguh atau dia itu mengalami suatu kesusahan dan antum melihat tentang kesusahan tersebut, kesusahan masalah apa? Menyangkut masalah finansial, tapi orangnya ini nggak lupa bahwa dia pernah minjemin duit kepada kita. Akhirnya kemudian kita terus terang bahwa dulu tahun sekian ini antum pernah memberikan suatu pinjaman kepada anak. Barang-barang antum pun masih beradik-adik anak, dan barang orang tua antum pun masih beradik-adik anak. Ini sekarang anak berikan barang-barangnya. Berarti ini orang bersaksi atas diri dia sendiri, dan semacam ini adalah disyariahkan dalam agama Islam. Wal muqirru atau wal muqirru darban. Perkara yang diikrarkan ada dua macam. Yang pertama adalah haqqullah. Yang pertama adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang haknya Allah Subhanahu wa taala yang murni tentang masalah apa? Misalnya ada orang dia berada di negara Islam. Kita tahu bahwa tentang minuman keras itu ada hukumannya, dicambuk sekian puluh kali. Kemudian orang yang mabuk di sana karena dia mendapatkan suatu hidayah dari Allah, kemudian dia datang ke pengadilan membuat suatu pengakuan, di tahun sekian ana mabuk, minum minuman keras. Mohon diberlakukan had untuk diriku. Daripada nanti berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih saatnya aku menanggungnya. Akhirnya kemudian dia dicambuk. Ini adalah hak yang berkaitan dengan hak Allah. Pengakuan orang tersebut di depan pengadilan. Atau yang kedua adalah hakul adami, adalah hak anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Berarti hak manusia. Apa itu? Misalnya ada orang dia pernah nitip barang kepada antum, kemudian orangnya lupa, kemudian antum terus terang bahwa barangnya di tahun sekian telah dititipkan kepada antum. Maka ini adalah hakul adami. Fa haqqullah, hak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yasihur ruju' fihi 'an iqrari bihi. Hak kepada Allah Subhanahu wa taala atau hak terhadap Allah, maka pengikrar dia boleh untuk mencabut kembali pengakuannya
boleh untuk mencabut lagi pengakuan-pengakuannya. Misalnya ada orang dia ngaku bahwa dia telah berzina, kemudian berhubung dia takut untuk dirajam, akhirnya kemudian dia bilang, ana enggak jadi ngaku, ana bohong, ana bohong, kata orang tersebut. Maka ini diperbolehkan. Maka ini diperbolehkan. Dasarnya apa? Ada sebagian dari hadis yang sahih, ada seorang sahabat, ada seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW yang bernama Ma'iz al-Aslami. Ma'iz al-Aslami. Dia ngaku telah berbuat zina. Nabi Muhammad SAW, beliau berkali-kali nyuaikan orang ini. Karena kalau sampai nanti diiyain oleh Nabi Muhammad, maka akan berlaku rajam untuk orang ini. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad SAW beliau memberikan suatu kemungkinan, la'alla qabalta, jangan-jangan ente cuma mencium saja. Kalau seandainya menarik diri dari pengakuan itu nggak diperbolehkan, niscaya Nabi Muhammad tidak akan membuka peluang yang semacam itu. Nggak membuka peluang untuk rujuk kembali. Tetapi ternyata Nabi Muhammad SAW beliau buka peluangnya. Jangan-jangan orang ini orang yang lagi ya beres. Jangan-jangan dia lagi mungkin salah paham tentang masalah zina. Baru mencium kemudian dibilang dia telah berzina besar, kemudian siap untuk dirajam. Kemudian wa haqqul adami, dan hak adami atau hak manusia, la yasihur ruju'u fi al-iqrar bihi, maka enggak sah hukumnya untuk apa? Untuk menarik kembali pengakuannya. Berarti kalau sudah ngaku, apalagi sampai misalnya mengaku telah merusak tentang barang si fulan, maka berlaku tentang pengakuan tersebut. Wa taftakiru sihhatul iqrari ila thalathati syara'id. Sahnya iqrar dibutuhkan 3 syarat. Yang pertama adalah al-bulugh, berarti orangnya harus balik. Apalagi menyangkut masalah hal yang besar, menyangkut masalah nyawa, menyangkut masalah hutang yang besar ataupun yang sebagainya. Wal aql, dan orangnya berakal. Berarti kalau orang ODGJ atau mungkin gak beres, maka tidak sah hukum iqrarnya. Sedangkan yang ketiga adalah al-ikhtiyar, berarti tidak ada suatu unsur paksaan. Gak ada suatu unsur paksaan sama sekali. Kalau ada suatu unsur paksaan, maka iqrarnya gak sah. Dipaksa untuk mengaku bahwa dia telah membunuh orang lain. Akhirnya kemudian dia ngaku. Kemudian dia terpaksa ngaku. Ataupun misalnya dipaksa untuk mengakui bahwa si fulan dia telah berutang, maka ini pun enggak berlaku dalam syariah agama Islam. Kemudian kalau menyangkut masalah urusan harta, wa in kana bimalin, kalau iqrarnya itu adalah menyangkut masalah urusan harta, u'tubira fi syartun rabi'un, maka berlaku syarat yang keempat. Apa itu? Ar-rusydu, cerdas dalam membelanjakan harta. Tahu konsekuensinya, berarti bukan setiap pengakuan yang menyangkut masalah harta tidak langsung diakui. Untuk masalah harta harus syarat yang keempat perlu untuk diterapkan, yaitu apa? Ar-rusydu, yaitu dia adalah orang yang mengetahui tentang masa konsekuensinya. Orangnya cerdas dalam mengetahui konsekuensi tentang masalah hutang piutang ataupun iqrar yang telah dia sampaikan. Wa idza aqarra bimajhulin, dan di saat seseorang dia telah beriqrar pada sesuatu yang tidak jelas, ruji'a ilaihi fi bayanihi, maka dikembalikan kepadanya untuk menjelaskan. Misalnya orang dia bilang begini, bahwa barangnya si fulan ana bawa
tahun sekian dia telah nitipkan kepada ana. Maka bagaimana? Maka perlu untuk diperjelas barangnya itu berupa barang apa? Apa pengakuan Anda bisa diterima ataukah tidak? Maka perlu untuk diperjelas terlebih dahulu. Kalau seandainya mungkin beras, kalau seandainya emas mungkin emas. Wa yasihul istisna'u fil iqrari idza wasalahu bihi. Jika seseorang berikrar wa yasihu al-istisna'u fil iqrari idza wasalahu bihi, dan sah hukumnya untuk mengecualikan dalam iqrar apabila ia sambung kata tersebut dengan kalimat sebelum-sebelumnya. Maksudnya ini bagaimana? Di saat misalnya ada orang, dia ini mengakui bahwa dia telah memiliki suatu tanggungan utang kepada si fulan, kepada si A sejumlah 10 juta. Ngakunya 10 juta. Cuma kemudian dia itu menyebutkan kecualinya. Ana punya utang kepada si fulan 10 juta. Kecuali 500 ribu. Kecuali 500 ribu. Ini hukumnya sah pengecualiannya kalau memang disambung dengan kata-kata sebelumnya di dalam majlis tersebut. Beda kasusnya di saat dia bilang bahwa ana telah punya hutang kepada si A sejumlah 10 juta. Kemudian pengecualiannya kapan? Dia sebutkan setelah dua hari. Maka pengecualian ini enggak sah hukumnya. Wa huwa fi hal sihhati wal marad sawa. Dalam hal ini orang yang sehat, maksudnya adalah masalah ikrar ini, orang yang sehat ataupun yang sakit hukumnya adalah sama. Hukumnya adalah sama. Artinya ada orang yang ngaku telah punya hutang kepada orang lain di depan pengadilan, di saat pengakuannya dalam kondisi sakit sama dalam kondisi sehat itu sama. Tidak ada suatu unsur perbedaan. Tidak ada suatu unsur perbedaan.